Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama kami masih di Galeri Galuh. Karena ini masih pagi dan Galuhnya juga masih tidur, kita bantuin endanya Galuh untuk memasak. Tapi karena saya nggak ada kesibukan dan tidak berkompeten di bidang memasak, jadi saya mau curhat saja pagi ini. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk curhat, kita ngopi dulu biar semangat. Oke, pagi ini saya mau cerita tentang pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2008. Ketika itu saya menjadi seorang tenaga kerja Indonesia yang di Malaysia. Tentunya banyak teman-teman yang ingin ya mengetahui dunia luar, khususnya luar negara maksud saya. Ya, kebetulan saya berkesempatan untuk menikmati suasana indahnya kota Kuala Lumpur, yaitu Malaysia. Jadi di 2008 itu saya sempat ke Malaysia sampai kurang lebih 3 tahun, dari 2008 sampai 2011 saya menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI yang berada di Malaysia. Nah, sebelum ke Malaysia itu saya ke Batam dulu teman-teman. Jadi kurang lebih 2007 berangkat ke Batam, terus merantau ke Batam, terus di sana bekerja sebagai teknisi fotokopi. Nah, seperti itu. Jadi kerja di fotokopi sekaligus sebagai teknisi. Dan di situ pun saya juga belajar sebagai fotografer. Banter timan tau program. Oke. Jadi sebagai teknisi fotokopi dan sekaligus bekerja sebagai tukang fotokopi selama 1 tahun. Di situ saya belajar juga tentang fotografer. Fotografernya waktu itu sudah peralihan dari klise seperti itu ke digital. Jadi yang kamera digital itu masa 2007-2008 itu saya sudah mulai beralih dari analog ke digital. Nah, di situ saya juga sekaligus belajar perangkatnya sekalian, karena digital itu kita juga belajar di waktu itu pakai komputer gitu ya, belum ada laptop itu masih hal yang istimewa di 2008 ini, tapi udah ada. Jadi di situ sedikit ada pengalaman dan terus memang dasarnya suka dengan dunia fotografi dan juga mengedit, sehingga untuk mencapai hasil yang bagus itu cepet gitu karena suka teman-teman. Nah, singkat ceritanya di 2008 itu bos saya itu Pak Ahmadi, terima kasih Pak Ahmadi, udah banyak hal yang maksudnya ditularkan, diajarkan kepada saya. Jadi saya Pak Ahmadi dapat project di Malaysia teman-teman, ada di Johor dan KL waktu itu. Saya pun juga belum pernah ke Malaysia, itu nggak ada kepikiran ke Malaysia itu untuk bekerja yang seperti itu gitu. Kalau pun ke Malaysia ya kerjanya ya seperti paman-paman dulu di bangunan, karena saya melihat waktu saya SMA SMP itu orang-orang yang pulang dari Malaysia itu bisa beli motor, bisa beli tip kompo yang besar itu, terus dibunyikan kalau pagi, banter-banter keras-keras, kuat-kuat gitu kan. Ada kan, mungkin tetangga kalian juga kayak gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu motivasi saya ingin ke Malaysia waktu itu. Tapi nah dari perjalanan waktu, ketika itu Pak Ahmadi dapat project di Malaysia sebagai fotografer ESQ, Emotional Spiritual Fashion ya, yang digagas oleh Pak Ari Ginanjar Agustian dari Indonesia. Mungkin banyak alumni ya di sini. Nah, waktu itu saya sebagai salah satu dokumenter sebagai fotografer di Malaysia. Nah, 2008 itulah saya baru mulai
masuk ke Malaysia pertama kali, dan waktu itu berarti usia saya masih 20 tahun, 21 tahun seperti itu. Jadi belum pernah kemana-mana. Dari Ponorogo pergi pernah di Surabaya beberapa bulan, kemudian ke Batam setahunan, kemudian waktu itu dapat kesempatan ke Malaysia di usia 21 tahun, dan itu berangkatnya sendiri dan nggak didampingi gitu. Wah, keluar negeri itu kesannya, keluar negeri terus sendiri tanpa didampingi siapa-siapa, cuman dikontak dari KL langsung sana, dan bayangannya nggak tahu Malaysia itu karena apa ya. Browsing itu bukan tidak seperti sekarang tren gitu. Jadi penggunaan internet itu waktu 2008 itu minim ya, nggak seperti sekarang. Kemudian kita buat paspornya kebetulan saya udah pindah KTP Batam untuk melancarkan pembuatan paspor. Kemudian ya waktu itu pertama kali ya udah seperti grogi, tapi Pak Hamadi itu pintar teman-teman, karena saya itu berpostur agak jangkung ya, tinggi besar, jadi usia saya itu 21 tahun itu kelihatan sudah tua gitu. Jadi kalau berangkat itu saya dikasih jas pakai dasi, pakai jas, celana hitam, jas hitam, pakai sepatu yang bagus itu mengkilat. Terus saya itu dikasih uang 5.000 ringgit loh ya, jadi sekitar 15 jutaan. Jadi dari Indonesia itu saya udah dikasih uang 5.000. Jadi seolah-olah saya itu kayak eksekutif muda itu. Jadi masuk di Situlang itu sama imigrasi itu ya, kan paspor pertama kali itu biasanya agak aneh, orang ini masih muda masuk Malaysia mau apa, mau bekerja. Kemudian saya masuklah di office-nya, itu tanya-tanya, awak nak kemana gitu bahasanya, karena saya pun juga kalau bahasa Indonesia, kalau ngomong bahasa Malaysia masih apa namanya ya, masih kok aneh gitu ya bahasanya, bahasa Melayu gitu. Jadi saya jawab dengan bahasa Indonesia, saya mau pergi ke ini. Tadi kan udah di briefing sebelumnya sama Pak Hamadinya, jadi briefing mau ke hotel ini. Waktu itu di Istana Hotel KL ya, Istana Hotel kan lumayan mahal tuh, semalamnya bisa 2.000 ringgit loh, berarti 6 juta semalamnya, karena itu kan fasilitas office tuh. Jadi ya nggak apa-apa. Terus ditanya, loh orang migrasi itu tanya, wah ya, Istana Hotel itu kan mahal gitu. Loh, kenapa saya punya uang kayak gitu, saya bilang gitu. Akhirnya dari sampai Situlang keluar dari apa mall itu ya, saya udah lupa mallnya apa ya. Jadi dari mall itu saya keluar, Pak Hamadi bilangnya kalau dari mall nanti kamu keluar aja langsung ke pinggir jalan ya gitu, cari taksi yang pinggir jalan, jangan taksi yang di depan mall, karena taksi yang di depan mall itu mahal teman-teman. Jadi waktu itu saya pun kan bawa banyak uang tuh, saya nggak apa-apa sih mahal, yang penting saya sampai tempat tujuan dulu gitu pikiran saya. Akhirnya waktu itu saya pakailah taksi yang eksekutif itu. Eksekutif itu bayarnya 25 ringgit dari Situlang sampai Larkin teman-teman. Nah dari Situlang sampai Larkin itu pokoknya saya ditanya, oh mau kemana mas gitu. Kebetulan yang super taksinya itu apa namanya, ada orang kayak keturunan, kan orang Johor kan banyak orang Jawanya, meskipun warga negara Malaysia tapi bisa bahasa Jawa itu kalau di Johor itu. Jadi ngomongnya bahasa Jawa, wah itu kayak dapat saudara gitu. Dalam kepanikan dan kebingungan saya, akhirnya diantar dan bayarnya waktu itu kena 25 ringgit, tak bayar 30 ringgit. Saya anggap itu 30.000 aja teman, padahal 100.000. Waktu itu saya diturunin, bingung teman, sampailah di Larkin. Di Larkin itu turun bingung gimana saya. Paham, adik saya kan nomornya masih nomor Indonesia tuh, terus tadi cuma di briefing gitu nggak dicatat gitu. Akhirnya saya lihat tuh, duduk aja di terminal itu sambil ngelihat muka-muka Indonesia itu. Wah, dan kebetulan ada yang nunggu bis, saya belum beli tiket tuh. Terus ada dua mbak-mbak gitu
yang kayaknya usianya udah di atas saya waktu itu. Terus saya tanya, Kak, kalau mau ke KL saya naiknya apa ya? Terus kebetulan mbaknya itu bilang Indonesia ya. Nah, iya mbak, walah, langsung bahasa Jawa. Kebetulan beliaunya itu orang Kediri kalau nggak salah. Ada dua mbak, saya lupa namanya. Yang satu pakai kacamata, yang satu nggak pakai jilbab gitu. Karena rata-rata kan Malaysia kan pakai jilbab. Gitu. Ya apa ya, ada backsound karena kita di dapur. Nah, kemudian saya masih inget tuh dibantuin sama dua mbak itu cari namanya bus transnasional ya kalau nggak salah. Itu biayanya itu berapa ya, 30 atau 25 ringgit. Lah kok sama apa 35 ya, saya kurang. Dan waktu itu ya mbak itu, ya udah mas sekalian sama saya aja. Nah, mbak berdua itu dapat duduk di belakang saya. Kemudian kurang lebih setengah atau 1 jam gitu saya sudah berangkat naik bis, dan itu adalah bis ternyaman yang saya nikmati selama ini. Karena dulu waktu pulang pergi ke Surabaya itu bisnya nggak pakai AC, terus kursinya udah ada kayak gitu. Tapi kalau di Malaysia itu bisnya besar, terus satu duduk itu 1 orang, terus kursinya enak, nyaman, AC, nggak ada pengamen, nggak ada pedagang asongan waktu itu, dan itu merasakan wah nyaman betul. Jadi langsunglah waktu itu singkat ceritanya menuju ke KL, Kuala Lumpur, ke terminal apa ya, Kuduraya. Di Kuala Lumpur itu Kuduraya, itu ditempuh dengan waktu kurang lebih 5 jam ya, kayak Ponorogo, kayak Surabaya, tapi enak, jalannya itu mulus, enak, lewat sawit-sawit gitu, kayak khas waktu itu kan tren-trennya ya kayak cinta atau apa itu ya, ketika cinta bertasbih atau apa itu, kayak sempat baca. Tapi waktu itu ada yang itu enggak, ada cerita yang di Malaysia itu dia jadi bengkel. Wah, saya terinspirasi soal itu, membelah kayak pepohonan sawit-sawit kayak gitu. Nah, wah, itu teman-teman tahu nggak, aku di terminal pakai jas, pakai dasi, pakai celana itu, dan panas banget, tapi nggak apa-apa demi style gitu. Nah akhirnya setelah 5 jam perjalanan, nggak tahu, pokoknya aku suruh kayak gitu biar aman. Biar kayak gimana gitu. Karena memang kerjanya sebagai fotografer ISQ itu orangnya identik dengan hitam-hitam, kayak eksekutif kayak gitu. Karena training ISQ itu teman-teman, kalau di Indonesia aja itu selama 3 hari itu kalau nggak salah bayarnya 2 juta. Jadi yang mengikuti training ISQ itu hanya orang-orang yang kayaknya ya menengah ke atas, ataupun dari eksekutif muda, ataupun dari utusan dari perusahaan-perusahaan yang udah tinggi. Begitu juga di Malaysia itu yang ikut training itu juga orang-orang kayaknya menengah ke atas, tapi perekonomian Malaysia sih bagus-bagus sih. Tukang jaga toilet aja udah haji. Jadi nggak kayak di Indonesia, kalau haji wah istimewa, kalau di Malaysia semuanya kayaknya udah haji. Mungkin perekonomiannya bagus sih. Dan disitulah saya banyak teman. Nah mulai dari situ saya paspornya bukan paspor bekerja teman-teman, paspornya itu paspor pelancong. Jadi ya 25 hari, 20 hari, 15 hari di sana, keluar lagi ke Batam, 5 hari di Batam, balik lagi ke Malaysia, sampailah 3 tahun di 2008. Di situ banyak banget hal-hal yang dapat saya pelajari, mulai dari kultur budayanya, banyak masjidnya di sana, terus orangnya ramah Malaysia itu. Kayak nggak seperti Singapura yang juga. Saya pernah ke Singapura juga, karena Batam Singapura, Batam Malaysia itu dekat teman-teman. Kalau di kampungnya kayak di Johor, kayak di Muar, kayak di Negeri Sembilan, kayak di Kelantan kayak gitu, orangnya masih kayak seperti kita di Ponorogo. Tapi kalau yang di KL itu orangnya udah mulai cuek, karena KL kan kalau di Indonesia kayak Jakartanya gitu, jadi orangnya lebih cuek, lebih individualis kayak gitu.
Nah, tapi saya suka waktu itu setelah di terakhir di tahun-tahun akhir 2011 saya ditempatkan di Johor, teman-teman. Jadi tidak keliling. Saya lebih paham Malaysia daripada di Indonesia. Karena di Indonesia Jakarta aja saya baru 2020 baru ke Jakarta. Seumur-umur sekali itu aja. Tapi kalau di Malaysia itu dari Johor sampai Kelantan, jadi Johor itu paling bawah sini, dekatnya Batam, sampai Kelantan di ujung Malaysia Utara itu saya udah pernah sudah pernah mengunjungi ya. Meskipun dalam 3 hari 4 hari. Selama 3 tahun itu saya riwari terus karena banyaknya training ISG yang di berbagai penjuru negeri Malaysia dan saya salah satu kru fotografernya. Nah, disitulah saya dapat banyak pengalaman dan banyak teman, buat teman-teman, saudara-saudara di Malaysia yang masih ingat dengan kita. Dan disinilah sebenarnya kita buat vlog untuk mendokumentasikan. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Dan salah satunya yang di sana itu yang saya paling senang, kalau saya kan dapat fasilitas hotel tuh teman-teman biasanya dari kantor, tapi saya lebih suka itu berkunjung ke teman-teman yang kan ada tuh saudara dari kampung yang merantau ke Malaysia kayak gitu. Saya lebih senang nginep di rumah mereka dan kadang-kadang kita nginep di campnya anak-anak mahasiswa kayak gitu, kan ada anak-anak mahasiswa yang ikut training itu teman-teman. Jadi saya lebih suka tidur numpang di rumah mereka karena banyak hal yang pengalaman gitu. Kalau tidurnya di hotel itu ya udah capek tidur gitu, ya udah besok lagi kerja lagi. Kalau di tempatnya teman-teman itu ataupun di tempat saudara-saudara itu kita bisa ngobrol dulu besok pagi, dan banyak pengalaman pokoknya di sini. Dan saya bisa belajar mobil pun di Malaysia karena di sana dan banyak waktu kami habiskan di mobil karena perjalanan dari Johor, KL, Kelantan, Trengganu dan semuanya gitu kita enaknya tidur di mobil daripada nginep-nginep di hotel. Hitung-hitung berhemat. Dan berapa gaji terakhir waktu saya di Malaysia itu adalah 5.000 Malaysia sebagai fotografer. Dan Malaysia berapa rupiah? Oh gitu. Ya sekitar kalikan aja 3.000, berarti sekitar 15 juta. Masa iya? Nggak kaget. Tapi memang itu. Tapi jangan dilihat dari gajinya itu teman-teman. Jadi dari pagi sampai pagi teman-teman bisa, kalau dari Surabaya ada training selesai 3 hari 2 hari saya sudah terbang ke Kelantan. 15 juta ini bayarannya tok tanpa opo liyane ngono. Iya. Kerjanya berapa hari? Kerjanya sebulan. Tidak hitung hari-harian. Jadi dari pagi sampai malam sampai pagi, kadang-kadang sehari off kayak gitu. Jadi sekali foto 15 juta? Ya enggak gitu. Satu bulan. Mau dikalkulasi selama 1 bulan ya gitu, kurang lebih segitu. Kurang lebih ya, bisa kadang-kadang 8, 7. Maka itu saya berkesempatan untuk berkuliah. Terus kenapa Anda keluar? Karena wes merasa kaya. Terus piye? Lah waktu dia itu di usia berarti sekitar 23 Enggak, saya ya, merasa kaya. Iya teman-teman, dari yang nggak kaya, dari yang nggak punya uang tiba-tiba dikasih uang segitu dengan, tapi memang kerjanya itu ekstrim. Dari ujung ke ujung itu kita kayak dari Jakarta ke Surabaya ke Papua ke Jogja itu pokoknya setiap hari capek banget. Pokoknya waktu tidur itu wes minim banget kayak gitu. Bisa tidur 1 jam 2 jam itu wes bagus. Sampai berapa minggu? 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun dari wari. Tapi di apa jenis di tahun-tahun pertama ya nggak segitu gajinya, ya biasa 3 juta 4 juta kayak gitu aja.
Tapi kerjanya ya non-stop loh. Kerjanya non-stop, tapi lama-lama training semakin banyak, rezekinya pun juga semakin banyak. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya, pokoknya atas pengalaman yang mungkin. Jadi sekarang saatnya uang banyak itu tidak membuat kita bahagia. Tapi jangan Anda bilang seperti itu kalau Anda belum punya uang, nanti dikatain sombong. Ya seginilah sekarang ini yang kita dapatin, berapapun apapun yang kita nikmatin, kita syukurin. Oke, sementara itu dulu ya, udah 20 menit, nanti kalau lama-lama bosen. Ya itulah sekilas tentang saya ketika kerja menjadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia sebagai fotografer ESQ training. Nah, mudah-mudahan sharing yang sedikit ini ada manfaatnya buat dokumentasi saya pribadi khususnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.